A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ba'du. Jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada para tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baraya yang saya cintai, ini adalah video pertama saya. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala, saya berniat untuk membaca kitab Al-Hikam, yaitu Syarah Al-Hikam Al-Ata'iyah yang dikarang oleh Abdul Majid Asy-Syarnubi. Kitab Al-Hikam ini adalah kitab yang dulu kami pelajari bersama Kiai Haji Hashim Muzadi di Sekolah Tinggi Kuliatul Quran Al-Hikam Depok. Kemudian saya menemukan sebuah syarah dari kitab Al-Hikam yang saya pelajari, di mana kitab Asy-Syarnubi ini adalah kitab yang syarah penjelasannya itu tidak terlalu bertele-tele, langsung kepada pokok pembahasan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah di dalam hikmah-hikmahnya. Jadi sekali lagi saya berniat untuk membaca kitab ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk diri saya dan umumnya kepada orang-orang yang mendengarkan video saya ini. Dengan tujuan, mari sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sama-sama menggali ilmu, menggali hikmah sehingga bisa memperbaiki mindset, ya, pandangan kita tentang kehidupan ini. Langsung saja, saya di video pertama ini akan membahas tentang muqaddimah dari kitab Al-Hikam, Syarah Al-Hikam karya Asy-Syarnubi, Abdul Majid Asy-Syarnubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ata'uhu kisamun wa san'ahu hikamun wassalatu wassalamu ala afdali man nasaha wa a'da liman hakama sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin nanti para hadirin ketika mendengarkan video saya ini ada kalimat-kalimat yang mungkin salah baca, silahkan berkomentar di kolom komentar. Ya, mari kita sama-sama membenarkan. Ya, di sini Asy-Syarnubi mengatakan alhamdulillahilladzi ata'uhu kisamun. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang pemberiannya bermacam-macam, terbagi-bagi. Ata'uhu kisamun. Jadi pemberian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sifatnya duniawi, ya, tetapi yang sifatnya adalah agama. Pemberian Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya bersifat maknawi, tapi juga tidak hanya bersifat zahir, tetapi juga maknawi. Nah, keduanya, baik yang sifatnya zahir maupun maknawi. Zahir misalkan uang, jabatan, pakaian, ya, makanan dan lain sebagainya, itu yang sifatnya zahir, itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri, yang wajib kita melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga pemberian Allah itu bersifat maknawi. Nah, pemberian Allah yang maknawi ini tentu lebih penting daripada zahir, ya. Karena pemberian maknawi ini akan menyampaikan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita dapatkan selama membaca kitab Hikam Ibnu Athaillah ini. Mungkin kita melihat sebagian orang ketika kehilangan yang sifatnya zahir itu mereka sedih.
Tetapi kadang-kadang orang tidak sedih ketika kehilangan yang sifatnya maknawi, ketika kehilangan yang sifatnya mutiara-mutiara hikmah-hikmah jiwa, ya, ketenangan-ketenangan jiwa, kebahagiaan jiwa. Itu yang kadang-kadang orang tidak sedih ketika kehilangannya itu. Padahal kalau kita pikir ketika harta ada tetapi ketenangan tidak ada, itu malah lebih bahaya untuk kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa menyikapi ketika sesuatu itu hilang dari kita, itu lebih bahaya. Makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita membaca kitab Al-Hikam ini, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepada kita rezeki, ya, pemberian yang sifatnya maknawi dan yang sifatnya zahir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan wasan'ahu hikamun, dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang penciptaannya itu adalah berupa hikmah-hikmah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di baliknya itu ada hikmah, ada ada pelajaran. Kalau kita kembalikan segala sesuatu, ya, baik sesuatu itu yang sifatnya pemberian maupun pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembalikan ketika kita tertimpa musibah misalkan, pasti kita akan menemukan di situ ada hikmah yang harus kita pahami, ya. Dan setiap baik pemberian maupun pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala pasti ada hikmah yang wajib kita syukuri, yang kedua-duanya itu memiliki dampak positif bagi kita. Karena ada hikmah yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah wasan'ahu hikamun, segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala hikamun, pasti ada hikmah, pasti ada anugerah di balik itu semua, baik pemberian maupun pencegahan, baik keadaan yang sifatnya baik maupun keadaan yang sifatnya kurang baik. Wassalatu wassalamu ala afdali man nasah, dan salawat berserta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi sebaik-baik Nabi yang memberikan nasihat. Setiap Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat yang jujur kepada kita, supaya kita apabila kita mengikuti nasihat itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat. Wa'ada liman hakama, dan orang yang paling adil ketika memberikan putusan, memberikan hukum. Sayyidina, yaitu Sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, yaitu Sayyidina Muhammad, pemimpin para nabi terdahulu dan orang-orang setelahnya, sesudahnya, orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang sesudahnya, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, kepada keluarganya, para sahabat semuanya. Wa ba'du, dan setelah saya membaca basmalah, hamdalah dan salawat, fayaqulu afqarul ibadi ila maulahu al-ghani Abdul Majid Asy-Syarnubi, maka berkatalah afqarul ibad, hamba yang paling fakir, hamba yang paling lembah kepada Tuhannya, kepada Maulahu Al-Ghani yang maha mulia, yang maha kaya, yaitu Abdul Majid Asy-Syarnubi. Setiap para ulama, kalau kita perhatikan, ya teman-teman baraya, ketika beliau mengarang kitab di dalam mukadimahnya itu, pasti beliau akan mengucapkan, menunjukkan sesuatu yang menunjukkan ketawaduan mereka, Tawadu itu apa sih? Tawadu itu adalah keadaan di mana kita merasa sebagai hamba yang paling lemah, hamba yang paling dhaif kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diucapkan oleh Imam Asy-Syarnubi ketika mengatakan afqarul ibad ila maulahu, bukan hanya sebagai pepaes saja, bukan hanya sebagai basa-basi saja, tetapi beliau merasa bahwa memang dirinya adalah hamba yang paling lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang paling mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kalau kita berbicara dengan orang kemudian saya mah biasa-biasa saja, saya mah orang yang nggak bisa, orang lain bisa. Kadang-kadang ketika kita mendengar itu dari seseorang yang mengatakan hal tersebut, kadang-kadang cuman basa-basi doang gitu.
Ya, tetapi apa yang diucapkan oleh para ulama ketika mengatakan saya hamba yang paling lemah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ucapan yang menggambarkan keadaan hati mereka secara hakikat, secara nyata, bukan hanya basa-basi saja. Asy-Syarnubi Al-Azhari, ya, beliau adalah orang Al-Azhar ya. Ballaghahullahu al-amala wa waffaqahu lis-salihil amal. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kepada beliau al-amala, harapan-harapannya, memberikan taufik kepada beliau lis-salihil amal, untuk berbuat amal. Jadi harapannya beliau adalah diberikan, harapannya tercapai, kemudian beliau diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud taufik itu adalah taufik ya. Wa waffaqahu lis-salihil amal. Taufik itu adalah penciptaan Allah terhadap ketaatan seseorang. Jadi ketika seseorang berbuat baik, ketika seseorang taat, ketika seseorang melakukan ibadah, pada hakikatnya itu adalah penciptaan Allah. Maka taufik itu merupakan murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak untuk memberi seseorang dan menolak seseorang dari segi hidayah, dari segi taufik, dari segi ketaatan. Itu yang disebutkan taufik. Maka di sini para ulama mengatakan, Imam Asy-Syarnubi mengatakan wa waffaqahu lis-salihil amal. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan saya taufik kepada kebaikan. Karena pada hakikatnya berbuat baik, berbuat ibadah itu merupakan taufik, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kalau seseorang tidak dikehendaki baik ya itu ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merasa bahwa kita ini adalah hamba yang lemah, kita ini tidak bisa apa-apa, selalu ingin berbuat baik, ya, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama kanat hikamus sayyidis sari as-sayyidus sari al-arifu billah ta'ala Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah as-Sakandari min anfa'i ma yatawassalu bihil muridu ila ma'rifati tariqil arifina al-musilati ila dil arsyil majid. Ketika saya menemukan bahwasannya Hikam Ibnu Athaillah, yaitu Sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim Ibnu Athaillah, min anfa'i ma yatawassalu bihil murid ila ma'rifati tariqil arifin, termasuk paling manfaatnya ilmu ya, paling manfaatnya hikmah yang dapat menyampaikan seorang murid, seperti kita kepada ma'rifat, kepada mengetahui ya, metode orang-orang arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-musilati, yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lishtimaliha ala daqaiqit tauhid al-munifati ma'a ikhtisari ibaratiha ar-ra'iqatil latifah, di mana hikmah-hikmah itu mengandung daqaiqit tauhid ya. Ilmu yang detail tentang tauhid, al-munifati, yang bermanfaat, ma'a ikhtisar ibaratiha ar-ra'iqatil latifah, padahal ya, redaksinya ringkas, ar-ra'ifatil latifah, redaksinya ringkas dan sangat detail gitu. Maka karena hal itu, pertama, jadi ada dua manfaat ya di dalam Hikam Ibnu Athaillah. Yang pertama, bahwa Hikam Ibnu Athaillah itu adalah ilmu yang berbicara tentang tasawuf, yang dapat menyampaikan seorang murid kepada makrifat Allah Subhanahu wa taala, mengetahui dirinya sebagai seorang hamba dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Bagaimana hubungan adab seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat dari Al-Hikam itu adalah redaksinya ringkas, tetapi kandungan maknanya begitu luar biasa. Di sini makanya disebutkan sebagai daqaiqit tauhid ya. Pelajaran ilmu tauhid yang sangat detail, yang sangat ringkas. Jadi ilmu tauhid yang dibicarakan di dalam Ibnu Athaillah bukan ilmu tauhid yang global, yang mujmal, tetapi yang daqiq, yang yang detail, yang pembahasannya itu sangat rinci sekali ya.
sehingga hal-hal yang sangat detail dibahas. Nah, itulah tugas kita sebagai ahli ilmu ya. Jadi kalau ahli ilmu itu tidak hanya membahas tentang hal-hal yang global saja, tetapi yang sangat detail. Nah, itu yang kadang-kadang kita sebagai santri ya, terutama kadang-kadang tidak mau membahas hal-hal yang detail. Hanya hal-hal yang umum saja. Ilmu agama itu tidak seumum yang kita pahami, tetapi ilmu agama itu detail, baik dari segi akidah, dari segi akhlak, dari segi syariah. Ya. Kalau kita mempelajarinya harus detail, tidak hanya umum-umum saja. Nah, Ibnu Athaillah itu mengajarkan kita ilmu tasawuf yang sangat detail, bukan hanya yang umum. Oleh karenanya an asyraha bisyarhi wastin khalin minat tatwil wal lughat yarahu an-nadhiru laha kal misbah. Oleh karenanya saya ingin memberikan syarah, memberikan penjelasan dengan syarah yang pertengahan. Ya, tidak terlalu panjang, khalin minat tatwil wal lughat, dan bertele-tele. Yarahu an-nadhiru laha kal misbah, di mana orang-orang yang berfikir ketika mempelajarinya melihat sebagai sebuah lentera ya, yang dapat menerangi apa yang ada di dalam penjelasan Ibnu Athaillah. Wa yatahaqqaq annahu samaratu ma gharasahu syurrah. Dan apa yang saya syarahi ini pada hakikatnya ya, kenyataannya merupakan buah dari apa yang sudah digali oleh para pensyarah tentang Ibnu Athaillah. Kalau kita mempelajari orang-orang yang mensyarah kitab Athaillah itu sangat banyak sekali ya, dan apa yang dituangkan, apa yang dihidangkan oleh Imam Asy-Syurnubi di dalam kitab ini merupakan hasil dari apa yang telah dihidangkan oleh orang-orang terdahulu, para pensyarahnya. Fa inni dakhaltu bustanal arifin al-a'lam. Beliau menggambarkan seakan-akan ya, menggambarkan bagaimana bahwa kitab ini merupakan hasil dari ulama-ulama terdahulu, menggambarkan seperti saya itu memasuki sebuah kebun yang dimana kebun itu sudah berbuah ya. Wajtanaitu yani as-samarati min hadaikil afham. Jadi saya datang ke kebun tersebut, buahnya sudah ada, saya hanya memetik saja, min hadaikil afham. Jadi beliau menggambarkan betapa makna yang beliau tuangkan di dalam mensyarah kitab Ibnu Athaillah itu merupakan petikan buah dari apa yang telah dijelaskan ulama-ulama gitu. Wa qarabtu lil janil jana wa rajautu minallahi bulughal muna. Dan saya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala sampainya tujuan saya, ma yatarafi bi anni ba'in qasir. Dan saya mengakui memang saya ini adalah lemah, ilmunya tidak ada mungkin ya. Ba'in qasir, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Wa dhihni kalil, akal saya juga sama lemah, banyak kurangnya. Lakin aradtu at-tashabbuha bihaula'i sadah ala haddi makila. Tetapi saya ingin tashabbuh ya, menyerupai mereka, orang-orang yang a'lam, orang-orang yang arifin. Ya, saya ingin menyerupai mereka, para pemimpin-pemimpin ilmu dalam ilmu tasawuf. Jadi hal ini juga sama ketika saya membuat video ini, saya mengkaji ini, saya tidak bisa untuk menjelaskannya, tetapi atas kebodohan saya, tetapi apa yang saya lakukan ini adalah mencoba untuk bisa berbuat seperti apa yang telah dijelaskan oleh beliau, berbuat seperti orang-orang yang arifin. Mudah-mudahan walaupun tidak sampai kepada level mereka, tetapi walaupun kita jauh di levelnya di bawah mereka, tetapi kita berusaha semaksimal yang kita bisa. Dalam sebuah syair dikatakan, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha birrijali falahun. Fatashabbahu, maka berbuatlah, berperilakulah ya, seperti mereka, orang-orang yang arifin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Illam takunu mislahum. Walaupun pada hakikatnya kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Ilmu kita, level kita dalam ilmu tasawuf ini pasti akan jauh di bawah mereka. Inna tasyabuha birrijali falahun. Alasannya inna tasyabuha karena menyerupai mereka, karena mengikuti jejak langkah mereka, orang-orang arifin, para aulia, para wali. Falahun adalah sebuah kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tersendiri kita bisa
mengikuti jejak langkah mereka, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa seperti mereka. Waqad ikhtabartuha bil addi fa idza hiya mi'atani wa arba'un wa sittuna hikmatan. Saya menghitung jumlah hikam Ibnu Athaillah dan saya menemukan jumlah hikmahnya itu ada 264 hikmah. Ghairu mukatabatihi li ba'di ikhwanihi, di luar apa yang menjadi surat beliau Ibnu Athaillah kepada sebagian kawan-kawannya. Wa munajatihi al-mustamilati ala al-hikam al-muhimmah, dan munajat Ibnu Athaillah yang mengandung juga hikmah yang sangat penting. Nanti di dalam kitab ini akan dijelaskan hikmahnya yang 264 itu. Kemudian setelah penjelasan hikmah yang 264 hikmah itu beliau akan menulis, akan menjelaskan tentang surat Ibnu Athaillah kepada temannya, dan terakhir akan diakhiri dengan munajat Ibnu Athaillah yang penuh dengan hikmah juga yang penting. Fakhtartu an adhkura kulla hikmatin bitamamiha baina qausaini. Jadi metode yang akan dilakukan oleh Asy-Syarnubi yaitu hikmah Ibnu Athaillah akan diberikan 2 garis kurung, wa utbi'aha bisyarah, kemudian saya akan mengikutinya dengan penjelasan. Liyaqruba lin-nazir fahmuha, supaya orang yang berpikir seperti kita yang membaca ini bisa lebih dekat pemahamannya kepada apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Wa tuqirru minhul ain, supaya lebih enak kepada hati kita dalam memahaminya. Wa qasadtu bidzalika dukhuli fi adadi man khadima hikama hadzal arifil kabir. Dan kemudian beliau selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan beliau dalam mensyarah apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah, yaitu maksudnya supaya dukhuli fi adadi man khadima hikama hadzal arifil kabir. Saya ingin supaya saya ini dianggap termasuk dalam jumlah orang-orang yang berkhidmah kepada hikam Ibnu Athaillah. Rajian al-istimdada min bahri afdalihi. Saya mengharap al-istimdad, pemberian-pemberian. Saya mengharap anugerah-anugerah dari lautan anugerah yang ada di dalam Ibnu Athaillah. Jadi istilahnya kita berenang di dalam lautan anugerah yang ada dari hikam Ibnu Athaillah. Ya, kalau kita berenang, kalau kita menyelam, minimal kita tidak bisa mendapatkan semuanya, kita mendapatkan anugerah yang sedikit dari hal itu. Fa innahu dzul madadi syahir, karena sesungguhnya Ibnu Athaillah itu adalah orang yang mempunyai anugerah, mempunyai kelebihan, karisma yang luar biasa. Asy-syahir, yang karamat-karamatnya itu masyhur. Wa qad futiha ala katsirin min ahli al-Azhar bi barakatihi, dan ulama-ulama Azhar sudah terbukti nyata mendapatkan keberkahan ketika mempelajari dan mensyarahi hikam Ibnu Athaillah. Ya, mudah-mudahan keberkahan itu juga sampai kepada kita. Saya sebagai yang membaca, teman-teman yang mendengarkan, ya, kita sama-sama berenang di lautan anugerah Ibnu Athaillah melalui pembacaan kitab ini. Wa'ada alaina min bahiri nafahatihi, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita nafahat, anugerah-anugerah kepada kita. Kana radhiyallahu anhu tarjumanal haqiqah. Jadi Ibnu Athaillah itu adalah orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penterjemah hakikat. Jadi penerjemah hakikat itu orang yang bisa menjelaskan, menggambarkan kepada kita tentang detail, hal-hal yang detail tentang keadaan-keadaan hati atau jiwa orang-orang yang baik. Jadi seseorang itu diberikan Allah Subhanahu wa taala, para wali itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan jiwa yang sangat bersih, keadaan jiwa yang sangat luar biasa, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan-keadaan jiwa yang bersih, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mampu diterjemahkan, mampu dijelaskan, mampu diredaksikan oleh Ibnu Athaillah dengan baik. Ya, maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana ahwal, bagaimana keadaan seorang wali, bagaimana keadaan seorang yang ma'rifat kepada Allah, ya kita bisa melalui penjelasan Ibnu Athaillah. Karena
Ibnu Athaillah dianggap orang yang sudah berhasil menerjemahkan keadaan para wali itu. Wa ma'danas suluki wa tariqah merupakan sumber suluk, sumber sumber atau medan, ya, medan suluk. Suluk itu adalah keadaan di mana seseorang mengambah, ya, berjalan, bagi pemula berjalan kepada ma'rifat kepada Allah, wa tariqah. Malikil madhab, wa tariqah maksudnya adalah metode atau jalan yang berhasil menciptakan, ya, metode jalan berma'rifat kepada Allah. Malikil madhab, madhabnya Maliki, nasya'a bil Iskandariyah, yang lahir tumbuh di kota Iskandariyah. Wa kanat wafatuhu sanah 9 wa 700 bi Misr Mahmiyah. Jadi wafatnya adalah tahun 709 di Mesir. Wa ala maqamihi fi safahil jabal minal anwar ma yabhuru azwar ma yabhuru azwar. Jadi di makamnya, di pesareannya itu di atas gunung, ya, minal anwar, atas gunung cahaya, maksudnya cahaya itu sangat besar di pesareannya. Ma yabhuru zuwar, sehingga banyak orang yang berziarah kepada makam beliau. Ya'lam annal hikama jam'u hikmatin, kemudian ketahuilah bahwa hikam itu adalah jamak daripada hikmah. Apa itu hikmah? Wa yaqulu kalimatin hasalalaka biha naf'un, setiap kalimat yang ketika mendengar kalimat itu engkau akan mendapatkan manfaat. Wa qala al-alamatul amir al-hikam jam'u hikmatin wa ya ilmu nafi'. Al-alamatul amir mengatakan hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Wa laysa dzalika ilmu syariah asyamilu lil fiqhi wat tauhid wat tasawuf. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu syariat yang mengandung kesemuahan bangunan Islam, yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Seseorang muslim yang dikatakan sempurna adalah orang yang bisa mengamalkan, mempelajari, berilmu al-fikih, tauhid, dan tasawuf, gitu. Lakin lama kanat ilmu tasawuf wa ilmu bahis an tahdhibin nafas wa tasfiyatiha min as-sifatil madmumah wa tanbih ala ma yu'ridu lil ibadat wal muamalat min al-afat al-muhlikati kal kibri war riya wal ajab wa ta'rifut turki al-mukhlis min dzalika kan anfa'ulum fa khussa bismil hikam. Jadi tadi dikatakan bahwa bangunan Islam itu terdiri dari tauhid, tasawuf, fikih. Tetapi di sini dijelaskan, Imam Syarnubi menjelaskan pentingnya ilmu tasawuf yang kita pelajari dari kitab Ibnu Athaillah. Kenapa kita penting, urgensinya mempelajari ilmu tasawuf adalah karena di dalam ilmu tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya tahdhibin nafas, membersihkan jiwa, wa tasfiyatiha, sama membersihkan jiwa minas sifatil madmumah, dari sifat-sifat yang tercela, wa tambih, dan mengingatkan kepada kita ala ma yu'ridu lil ibadat wal muamalat minal afatil muhlika, sesuatu yang dapat menghapus pahala ibadah dan bermuamalah dari pahalanya, ya, karena ada penyakit-penyakit hati yang merusak, seperti sombong, ria, ujub di dalam beribadah. Ibadahnya sah, sholatnya sah, tetapi kalau ada ujub, ada ria, ya tidak diberikan pahala. Ya, buat apa kita beribadah kalau tidak diberikan pahalanya? Makanya fikihnya penting, bagaimana supaya kita sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya. Mempelajari tasawuf juga penting supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Orang sholatnya banyak, puasanya banyak, tetapi ya tidak diterima. Yang diterima itu adalah yang paling baik amalnya. Apa yang paling baik amal? Secara syariat, secara fikih diterima, syarat rukunnya benar, secara tasawuf, ya, dia dapat terhindar dari penyakit-penyakit hati, gitu. Wa ta'rifut turuqil mukhlishah min dzalika. Jadi di dalam ilmu tasawuf adalah dijelaskan, ya, cara-cara atau metode-metode yang dapat terhindar, ya, dari kita
tadi penyakit-penyakit yang mencelakakan itu ya dalam hati kita. Makanya karena urgensi itulah penting kita mempelajari ilmu tasawuf. Jadi tasawuf itu memang ada sebagian kalangan yang anti terhadap tasawuf ya. Tapi pada hakikatnya tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana caranya kita mensucikan hati kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan anugerah kepada kita dengan bisa mempelajari dan mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.